Hai guys, jadi konten gua kali ini itu mungkin bakal agak berbeda ya. Jadi gua mau lebih personal ke kalian. Dan topik yang gue pengen bahas saat ini itu adalah perjalanan gua dari awal sampai sekarang bisa jadi investor saham yang punya porto atau aset miliaran. Gue juga ngerti mungkin banyak dari teman-teman yang mempunyai fase atau posisi yang berbeda ya. Mungkin ada satu dari kalian yang porto sahamnya juga udah miliaran, mungkin ada yang ratusan juta, mungkin baru ada yang cuman punya puluhan juta atau bahkan di bawah 10 juta. Tapi ya gue berharap dari sini semua dari teman-teman bisa belajar. Apa sih yang membedakan investor abal-abal dengan investor yang sophisticated? Dan gue akan share 3 cara di sini yang gue lakuin untuk level up jadi investor saham miliaran. Jadi yang pertama, gue mau belak-belakan ya cerita ke teman-teman apa yang kalian lakuin di dunia nyata itu bakal berpengaruh banget. Nah, pertama, kalau pekerjaan teman-teman bagus dan penghasilan teman-teman banyak, modal teman-teman untuk investasi itu kan juga bakal bisa lebih besar. Contohnya, untung 50% dari modal 10 juta itu cuman bakal jadi 15 juta. Jadi teman-teman untung hanya 5 juta. Beda lagi, kalau 5% dari modal 500 juta, itu untungnya 25 juta. Udah 5 kali lipat. Padahal returnnya itu 1/10-nya. Bukan hanya modal, tapi gua kan ngomonginnya apa yang kalian lakuin di dunia nyata ini tuh sangat berpengaruh. Contohnya, teman-teman kerja di bidang apa itu akan sangat mempengaruhi teman-teman dari knowledge side. Kalau pengetahuan teman-teman semakin banyak, tentunya kemampuan teman-teman untuk mengembangkan modal ini itu kan juga semakin besar. Jadi ini adalah hal-hal yang gue lakuin di dunia nyata yang menurut gue itu sangat mempunyai pengaruh sebagai gue as a investor ya. Jadi gue itu udah mulai ngumpulin duit atau modal itu sejak zaman waktu gue masih SMA ya, di sekitar tahun 2012-an ya teman-teman. Jadi gue itu jual tas kain ya ke teman-teman sekelas gue lah. Sampai bahkan waktu itu guru-guru juga pada beli. Karena waktu itu tas kain itu lagi ngehits banget ya. Jadi tas daur ulang gitu lah sekitar tahun 2012-an. Dan gue waktu kuliah di Amerika itu gue kerja apapun gue kerjain ya. Gue pernah jadi tutor, gue pernah bahkan jadi tukang kebun. Kalau bahasa kerennya di situ tuh grounds maintenance worker. Tapi ya sebenarnya ini tuh tukang kebun ya. Gue juga pernah jadi orientation leader. Nah ini kalau di Indonesia itu mungkin ketua MOS ya. Tapi bedanya kalau di Indonesia setahu gua kalau ketua MOS gitu waktu kuliah kayaknya nggak digaji ya. Tapi kalau di Amerika ya waktu itu gua digaji. Dan gua sebenarnya ngelakuin kerjaan-kerjaan ini itu cukup enjoy ya. Gua nggak ngeliatin itu sebagai beban atau sebagai tanggungan ya, gua nikmatin aja waktu itu. Dan setelah lulus tentunya gua kerja corporate ya. Dan kenapa gua ngerasa bahwa kerja corporate ini tuh sangat penting karena selain teman-teman bisa ngumpulin modal yang lumayan, teman-teman itu juga dapat pengetahuan. Jadi gimana cara perusahaan ini bekerja. Dan menurut gua ini tuh sangat ngebantu gua sebagai investor. Dan kalau mungkin dari teman-teman bilang, wah kan susah cari kerjaan yang gajinya cukup lumayan. Nah itu teman-teman bisa cek video gua sebelumnya, cara gua dapat kerjaan yang oke dengan gaji yang lumayan ya. Waktu itu gaji pertama gue udah di atas 2 digit ya. Dan kalau teman-teman gajinya pun bukan 2 digit ya, mungkin awal-awal kerja, itu nggak masalah juga. Karena duit ini tuh lama-lama bakal kekumpul. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Jadi apa yang teman-teman lakuin di dunia nyata, dari segi kerjaan, dari segi bisnis, itu sangat berpengaruh. Bukan hanya supaya teman-teman bisa ngumpulin modal lebih besar, tapi juga pengaruhnya ke knowledge yang teman-teman punya. Apalagi kalau teman-teman sudah terekspos ke banyak industri. Itu kan nanti kalian bakal lebih mengerti cara menganalisa saham di spesifik industri kan. Terus, hal selanjutnya yang penting itu adalah networking. Ini tuh sebenarnya masih nyambung dengan poin pertama ya, bahwa apa yang teman-teman lakuin di dunia nyata itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian banyak kerja corporate, banyak punya pengalaman kerja di corporate, atau banyak berbisnis, itu secara nggak langsung network dari teman-teman itu kan semakin luas ya. Dan kalau kita ngomongin dari sisi investor ya, networking ini penting, ini untuk apa sih sebenarnya? Pentingnya ini tuh untuk supaya kita punya teman atau kenalan di mana kita bisa bertukar pikiran dan bertukar informasi. Karena investasi pada dasarnya itu kan kita mengambil sebuah keputusan ya. Kita mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang ada di waktu yang tepat. Jadi semakin banyak network yang kita punya, semakin banyak informasi yang kita punya, dan kalau timingnya bagus juga, maka hasil kita
sebagai investor itu juga akan jauh lebih bagus. Jadi gelar atau sertifikasi itu juga oke, tapi sebenarnya bukan segalanya di investasi. Banyak investor yang hebat, mungkin dulu kuliahnya bukan dari jurusan finance atau ekonomi dan tidak memiliki sertifikasi apapun, seperti CFA misalnya. Kata Warren Buffett, orang yang terlalu pinter atau book smart itu biasanya malah bukan investor yang baik. Justru yang IQ-nya di atas rata-rata sedikit, tapi dengan IQ dan informasi yang cukup, itu adalah investor yang terbaik. Terus gimana caranya dapat informasi yang cukup dan akurat dan di waktu yang tepat? Ya, caranya ya dengan networking. Terus kita ke poin yang ketiga. Jadi yang poin ketiga ini teman-teman itu harus jadi pengacara. Atau gue bilangnya pengangguran banyak acara. Jadi apa sih yang kita harus lakuin sebagai pengacara? Ya contohnya datang RUPS. Dan ini tuh masih ada hubungannya dengan poin kedua, yaitu networking. Karena dengan kita datang RUPS, itu kan kita juga bisa kenalan sama investor-investor lainnya. Atau bahkan sama jajaran direksi atau manajemen perusahaan. Selain itu, hal yang kalian bisa lakuin itu adalah lihat produk atau service yang ditawarkan oleh perusahaan yang kalian invest. Misalnya contohnya teman-teman invest di perusahaan bank. Apakah teman-teman pernah pakai aplikasi misal M-Banking dari perusahaan itu tersebut gitu kan? Itu kan harus tahu ya kita. Atau misal kalau perusahaan yang teman-teman invest itu adalah perusahaan F&B, pernah nggak teman-teman cobain makanannya? Suka nggak gitu kan? Jadi hal-hal seperti ini teman-teman itu harus tahu. Jadi kalian harus positioning diri kalian itu sebagai owner. Karena memang pada dasarnya kita sebagai investor saham itu kan kita merupakan owner dari perusahaan. Tapi ya hanya berbeda persentasinya, persentasi kepemilikannya. Oke, jadi gue mau recap ya. Jadi yang pertama, hal yang teman-teman lakuin di dunia nyata itu sangat berpengaruh. Jadi selalu fokus ke tingkatin modal dan tingkatin knowledge kalian. Dan yang kedua, networking. Karena sebagai investor, kita itu harus punya banyak tempat untuk bertukar informasi dan bertukar pikiran. Dan yang ketiga, teman-teman harus jadi pengacara. Atau mungkin lebih tepatnya, positioning diri teman-teman sebagai owner ya. Lakuin hal-hal yang selayaknya owner dari sebuah bisnis atau perusahaan itu lakuin. Nggak mungkin kan kalau owner dari perusahaan itu nggak tahu perusahaannya itu jualan produk apa. Nah, itu kan aneh. Jadi lakuin 3 hal yang gue sebutin tadi dan gue jamin teman-teman dalam waktu yang nggak lama akan jadi investor saham dengan porto atau aset miliaran. Gue jamin. Dan kalau teman-teman penasaran apa sih isi porto saham gue yang diupdate secara real time, bisa ke www.supercuansaham.id ya. Jadi gue di situ itu buat platform yang fokusnya itu memang porto sharing ya. Jadi gue nge-share porto gue di situ dan ada juga video-video pembelajaran soal saham dan artikel-artikel analisis. Di situ porto gue itu jauh mengalahkan IHSG ya. Dan kalau teman-teman mungkin tertarik jadi investor yang bisa cuan konsisten jangka panjang, join aja. Okay, so that's the end of the video and I hope you guys learned something from this ya. And see you guys on the next video. Dan jangan lupa like, subscribe, and hit the notification bell ya. Okay, thank you. Bye.